warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Santia Iskandar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi dari kelas 3C. Jadi selamat datang di video part 7. Teman-teman, pada bagian ini saya akan menjelaskan materi tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, jadi topik ini sangat penting karena industri keuangan syariah sedang berkembang pesat, tetapi perkembangan tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang perlu dipahami. Nah, jadi di sisi lain ada peluang besar yang bisa membawa industri ini semakin maju. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mulai dari perkembangan perbankan syariah, tantangan regulasi persaingan dengan bank konvensional, peluang dari teknologi finansial, inovasi produk, sampai perkembangan global. Jadi mari saya mulai pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke tantangannya, saya jelaskan dulu gambaran umum perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Industri ini telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, pertumbuhan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya minat masyarakat terhadap produk finansial yang sesuai prinsip syariah, meningkatnya kebutuhan sistem keuangan yang lebih etis, serta dukungan pemerintah dalam penguatan industri keuangan syariah. Nah, jadi teman-teman, saat ini layanan syariah semakin mudah ditemukan mulai dari produksi. Nah, jadi teman-teman, sebelum masuk ke tantangannya, saya jelaskan dulu gambaran umum perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Jadi, industri ini telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya minat masyarakat terhadap produk finansial yang sesuai prinsip syariah, meningkatnya kebutuhan sistem keuangan yang lebih etis, serta dukungan pemerintah dalam penguatan industri keuangan syariah. Nah, jadi saat ini layanan syariah semakin mudah ditemukan, mulai dari produk simpanan, pembiayaan, hingga layanan digital. Dari sini saya melihat bahwa perkembangan perbankan syariah menunjukkan potensi yang besar untuk terus tumbuh di masa depan. Namun pertumbuhan ini tetap harus diimbangi dengan upaya menghadapi tantangan yang ada. Nah, jadi teman-teman, untuk memahami posisi industri syariah saat ini, saya harus melihat dulu sejarah perkembangannya. Jadi perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama. Nah, jadi sejak awal berdirinya bank syariah terus berkembang dengan baik. Lambat laun bank konvensional mulai membuka unit usaha syariah hingga akhirnya muncul penggabungan bank syariah besar seperti Bank Syariah Indonesia yang menaikkan posisi industri syariah di tingkat nasional. Jadi sejarah ini menunjukkan bagaimana perbankan syariah berkembang dari skala kecil hingga menjadi sektor yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Jadi arah perkembangan semakin jelas, yaitu menuju sistem keuangan yang lebih modern, digital, dan inklusif. Nah, jadi dalam perbankan syariah ada beberapa prinsip dasar yang selalu menjadi fondasi utama, yaitu keadilan, transparansi, dan larangan riba. Prinsip keadilan menekankan bahwa setiap transaksi harus adil dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Jadi transparansi berarti semua informasi harus jelas, tidak boleh ada hal yang disembunyikan. Larangan riba menegaskan bahwa aktivitas keuangan harus bersifat produktif dan tidak berdasarkan keuntungan yang tidak jelas. Jadi ketika saya memahami prinsip-prinsip ini,
Saya melihat bahwa perbankan syariah tidak hanya membahas uang, tetapi juga nilai moral ya teman-teman, etis, dan keberlanjutan dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini menjadi perbedaan yang sangat penting antara keuangan syariah dan keuangan konvensional. Nah, jadi pada bagian ini saya ingin menjelaskan secara lebih mendalam mengenai mengenai tantangan regulasi dalam keuangan dan perbankan syariah. Tantangan regulasi adalah salah satu hambatan paling besar yang sangat. Pada bagian ini saya menjelaskan secara lebih mendalam mengenai tantangan regulasi dalam keuangan dan perbankan syariah. Tantangan regulasi adalah salah satu hambatan paling besar yang saya lihat karena industri syariah memang berada pada posisi yang unik. Di satu sisi, bank syariah harus mengikuti regulasi nasional seperti halnya bank konvensional, tapi di sisi lain, bank syariah juga harus memastikan bahwa seluruh produk dan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Jadi dua jalur pengawasan ini membuat bank syariah harus bekerja lebih rumit. Pertama, saya melihat tantangan dalam sinkronisasi antara regulasi perbankan umum dan regulasi syariah. Terkadang aturan perbankan secara umum belum sepenuhnya sejalan dengan konsep syariah. Contohnya itu aturan terkait pencadangan risiko, penyusunan laporan keuangan, hingga penilaian kualitas aset. Bank konvensional menggunakan berbasis bunga, sementara bank syariah menggunakan akad yang berbeda seperti murabahah, musyarakah, atau ijarah. Akibatnya bank syariah sering memerlukan penyesuaian teknik yang lebih detail agar tetap sesuai dengan syariah namun tidak melanggar regulasi nasional. Tantangan kedua adalah perubahan regulasi yang relatif cepat. Industri keuangan syariah sedang berkembang dan setiap perkembangan biasanya diikuti oleh pembaruan kebijakan baik pemerintah maupun otoritas. Perbankan seperti OJK sering melakukan pembaruan aturan untuk meningkatkan perlindungan konsumen, memperkuat stabilitas sistem keuangan, dan memastikan kepatuhan syariah. Namun, perubahan regulasi ini sering memerlukan biaya penyesuaian yang tidak kecil. Bank harus mengupdate sistem IT, melakukan pelatihan karyawan, memperbarui dokumen legal, hingga menyesuaikan SOP internal. Jadi, adapun tantangan ketiga yang saya lihat adalah kurangnya standar syariah yang seragam di tingkat internasional. Industri keuangan syariah global memang terus tumbuh, tetapi standar syariah di setiap negara bisa berbeda. Beberapa negara mengikuti standar AAOIFI, ada yang menggunakan standar IFSB, dan sebagian lainnya menggunakan standar lokal Indonesia, memiliki DSN MUI sebagai otoritas syariah, tetapi tetap harus menyesuaikan diri dengan perkembangan global. Perbedaan standar ini membuat bank syariah harus melakukan analisis tambahan sebelum menerbitkan produk baru agar tidak bertentangan dengan syariah dan tetap kompetitif secara global. Jadi, tantangan berikutnya adalah perlunya otoritas syariah untuk setiap produk atau kegiatan baru. Setiap produk yang ingin diluncurkan, bank syariah harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan atau Pengawas Syariah atau DPS. Proses ini diperlukan untuk memastikan bahwa akad, mekanisme transaksi, pembagian keuntungan, dan struktur pembiayaan semuanya sesuai dengan syariah. Meskipun proses ini penting, namun seringkali
memakan waktu yang lebih panjang dibanding bank konvensional yang tidak memerlukan verifikasi syariah. Jadi hal ini bisa membuat inovasi produk syariah berjalan lebih lambat. Selain itu, saya juga melihat tantangan keterbatasan sumber daya manusia di bidang regulasi syariah. Banyak SDM perbankan yang memahami regulasi umum, tetapi tidak semua menguasai fikih muamalah. Begitu pula sebaliknya, banyak ahli syariah yang memahami fikih secara mendalam tetapi tidak terbiasa dengan aspek teknis perbankan. Jadi manajemen risiko atau sistem keuangan gap ini membuat implementasi regulasi tidak selalu berjalan sempurna. Bank harus menyediakan pelatihan tambahan, rekrumen khusus, serta memastikan adanya komunikasi intensif antara pihak manajemen, regulator, dan DPS. Tantangan lain yang juga signifikan adalah pengawasan syariah yang harus dilakukan secara berkala. Jadi, DPS tidak hanya menyetujui produk tetapi juga mengawasi aktivitas bank secara terus-menerus. Bank harus membuat laporan syariah, menyediakan buku transaksi, menjelaskan struktur akad, dan memastikan seluruh unit memahami prinsip syariah dan operasionalnya. Jadi proses ini membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga. Jika bank tidak patuh, bukan hanya beresiko terkena sanksi regulasi, tetapi juga dapat kehilangan kepercayaan masyarakat. Di sini saya juga melihat tantangan dalam perlindungan konsumen syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami detail produk syariah. Regulasi perlindungan konsumen harus semakin kuat untuk mencegah misinformasi atau kesalahpahaman dalam akad. Misalnya, banyak yang belum memahami bahwa dalam murabahah harga jual harus disepakati di awal, atau dalam mudharabah kerugian ditanggung pemilik modal kecuali ada kelalaian. Regulasi harus melindungi nasabah sekaligus memastikan bank tidak menyalahgunakan istilah syariah untuk keuntungan sepihak. Nah, adapun tantangan yang terakhir yaitu integrasi regulasi dengan perkembangan teknologi digital. Nah, saat ini banyak transaksi dilakukan secara online termasuk akad syariah yang sebenarnya memerlukan kejelasan ijab dan kabul. Regulasi harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi digital. Misalnya, bagaimana akad dilakukan melalui aplikasi, bagaimana verifikasi keabsahan dilakukan secara elektronik, atau bagaimana memastikan bahwa sistem digital tetap mematuhi syariah. Jadi, hal-hal seperti ini membutuhkan regulasi yang fleksibel namun tetap menjaga prinsip syariah. Jadi secara keseluruhan, tantangan regulasi dalam perbankan syariah bukan hanya tentang aturan yang ketat, tetapi juga tentang bagaimana bank mampu melakukan penyesuaian, meningkatkan kualitas SDM, menjaga kepatuhan syariah, dan tetap relevan di era digital. Semua tantangan ini pada akhirnya bertujuan untuk membangun industri keuangan syariah yang lebih kuat, transparan, dan terpercaya. Nah, jadi tantangan berikutnya adalah persaingan dengan bank konvensional. Pada bagian ini, saya ingin menjelaskan lebih mendalam mengenai salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perbankan syariah, yaitu persaingan dengan bank konvensional. Persaingan ini menurut saya sangat kompleks karena bukan hanya soal jumlah nasabah atau jumlah jaringan kantor, tetapi juga persepsi masyarakat, pemahaman produk, teknologi, hingga kekuatan histori bank konvensional yang sudah lebih dulu berkembang. Nah, jadi yang pertama, saya melihat perbankan konvensional memiliki keunggulan dari segi usia dan pengalaman. Mereka sudah
beroperasi jauh lebih lama dibandingkan bank syariah, sehingga pengalaman manajemen operasional dan strategis bisnis mereka jauh lebih matang. Mereka punya modal besar, kualitas SDM yang kuat, jaringan nasional dan internasional yang luas, serta kemampuan ekspansi yang cepat. Hal ini membuat pergerakan bank konvensional dalam mengikuti perkembangan pasar menjadi relatif lebih lincah. Selain itu, bank konvensional juga memiliki infrastruktur teknologi yang lebih maju. Sebelum bank syariah berkembang digital, bank konvensional sudah lebih dulu memiliki mobile banking, internet banking, layanan ATM di mana-mana, dan integrasi sistem pembayaran nasional. Meskipun bank syariah sekarang sudah mulai mengejar, tetapi masih ada kesenjangan dalam hal kualitas, kepercayaan, inovasi, dan stabilitas sistem digital. Saya juga melihat bahwa bank syariah sering menghadapi tantangan dalam mengedukasikan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara bunga dan bagi hasil, atau belum mengetahui bagaimana akad syariah bekerja. Ada juga yang beranggapan bahwa produk syariah sama saja dengan konvensional, tetapi hanya diganti istilahnya. Persepsi ini membuat bank syariah membutuhkan strategi komunikasi yang lebih efektif agar masyarakat tidak salah paham. Kemudian faktor preferensi masyarakat juga berperan besar. Banyak orang yang membeli bank berdasarkan kebiasaan lama atau karena bank konvensional sudah menjadi pilihan keluarga sejak dulu. Selain itu, sebagian masyarakat merasa bahwa bank konvensional lebih praktis karena sudah terbiasa digunakan dalam berbagai transaksi seperti gaji, pembayaran, ataupun pinjaman. Kondisi ini membuat bank syariah harus bekerja 2 kali lebih keras untuk menarik perhatian calon nasabah. Nah, jadi teman-teman, tantangan berikutnya menurut saya adalah kompetisi dalam produk dan layanan. Bank konvensional menawarkan produk-produk keuangan yang sangat variatif, mulai dari kredit konsumtif, investasi, hingga produk-produk baru yang inovatif. Semenjak bank syariah harus memastikan bahwa setiap produk yang dibuat sesuai syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar. Jadi proses verifikasi syariah ini membuat inovasi di bank syariah membutuhkan waktu yang lebih lama. Walaupun demikian, bank syariah tidak boleh kalah dalam hal pelayanan. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang berpendapat bahwa pelayanan bank konvensional lebih cepat, lebih terorganisir, dan lebih konsisten. Inilah yang memicu bank syariah untuk meningkatkan kualitas customer service, memperkuat pelatihan karyawan, dan memperbaiki sistem antrian maupun sistem digital agar bisa memberikan pelayanan yang lebih setara, bahkan lebih baik. Saya juga melihat bahwa dalam hal promosi dan pemasaran, bank konvensional memiliki strategi yang jauh lebih agresif. Mereka aktif memasang iklan di berbagai media, bekerja sama dengan banyak perusahaan, dan memberi berbagai promo menarik seperti cashback, diskon, dan reward. Sementara itu, bank syariah cenderung lebih berhati-hati dan tidak selalu memiliki anggaran besar untuk melakukan promosi masif. Akibatnya, bank konvensional lebih mudah menarik nasabah baru, terutama kalangan muda. Jadi, tantangan lain adalah kerjasama dengan lembaga lain. Bank konvensional memiliki jaringan kemitraan yang sudah kuat, seperti kerjasama dengan perusahaan teknologi, platform e-commerce, perusahaan kartu kredit, dan berbagai pelaku industri lainnya. Bank syariah memang sudah mulai berkolaborasi dengan fintech dan marketplace, tetapi skalanya belum sebesar bank konvensional. Selain dari aspek eksternal, ada juga tantangan dari sisi internal bank syariah. Misalnya, beberapa bank syariah masih menggunakan sistem IT yang belum benar-benar terintegrasi. Ada juga beberapa yang masih harus melakukan
migrasi sistem agar lebih kompatibel dengan kebutuhan digital. Hal-hal seperti ini secara tidak langsung membuat efektivitas persaingan dengan bank konvensional menjadi dalam hal kredit atau pembiayaan, di mana bank konvensional menawarkan bunga yang kompetitif dan proses yang cepat. Bank syariah harus memastikan bahwa akad pembiayaan sesuai syariah, transparan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Ini tentu memerlukan proses tambahan yang membuat waktu pemprosesan pembiayaan lebih panjang. Beberapa nasabah yang ingin proses cepat terkadang memilih bank konvensional karena alasan tersebut. Jadi, untuk meningkatkan daya tarik, perbankan syariah harus terus berinovasi. Saya melihat bahwa inovasi produk menjadi faktor penting agar industri ini tetap bertahan dan bersaing. Produk-produk seperti pembiayaan mikro syariah, investasi berkelanjutan, sukuk retail, tabungan emas syariah, dan produk digital lainnya harus terus dikembangkan. Nasabah saat ini mencari layanan yang mudah, modern, aman, dan tentu saja sesuai syariah. Semakin inovatif produk syariah yang ditawarkan, semakin besar peluang untuk menarik nasabah baru. Nah, jadi perkembangan perbankan syariah bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Pakistan, hingga Inggris. Dengan memahami tren global tersebut, saya bisa melihat bagaimana negara lain mengelola industri syariah mereka. Banyak strategis dan praktik terbaik yang bisa diadaptasi di Indonesia, terutama dalam teknologi, inovasi produk, dan manajemen risiko. Perkembangan global ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki potensi besar secara internasional, dan Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu pusat ekonomi syariah dunia. Nah, jadi teman-teman, dari seluruh pembahasan tadi saya bisa simpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki tantangan dan peluang yang berjalan berdampingan. Tantangannya mencakup regulasi yang berkembang, persaingan dengan bank konvensional, serta persepsi masyarakat. Namun peluangnya juga sangat besar, mulai dari perkembangan teknologi vintage, meningkatnya kesadaran masyarakat, sampai inovasi produk syariah yang terus bertambah. Jika industri ini mampu memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut, saya percaya perbankan syariah dapat tumbuh lebih kuat dan berkontribusi besar dalam sistem keuangan nasional. Jadi teman-teman, terima kasih telah menonton video part 7. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.